Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Hasanah, NIM saya 2305043, matkul Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek dari Universitas Haji Madani. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Oke, selanjutnya. Di sini ada pengertiannya. Ada pengertian use case, yaitu adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sistem. Atau dengan kata lain, teknik secara umum digunakan guna mengembangkan software atau sistem informasi, guna memperoleh kebutuhan fungsional dari sistem yang ada. Nah, untuk use case diagramnya adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case sendiri melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau faktor dengan sistem yang ada. Oke, di sini ada manfaat apa? Di sini ada manfaat dan fungsinya. Manfaat dan fungsinya sendiri itu gimana sih, Kak? Ya, aku kasih tahu ya, Beb. Aku kasih tahu nih, Kak. Untuk manfaat dan fungsinya sendiri yaitu yang pertama itu dapat memperlihatkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Nah, yang kedua itu nanti dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Terus ada juga sebuah break atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Nah, sedangkan manfaatnya sendiri yaitu ada apa? Untuk manfaatnya sendiri yaitu ada untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert dan juga end user. Adanya interface yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Nah, habis itu ada memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Ada juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga apa yang harus dilakukan untuk sistem tersebut. Dan juga ada biasanya digunakan untuk verifikasi. Nah, karakternya itu, yang pertama itu ada use case. Use case merupakan interaksi atau dialog antara sistem dan pengguna atau aktor, termasuk peralihan pesan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu sistem. Yang kedua itu ada use case diprakarsai oleh pengguna dan mungkin melibatkan peran aktor yang lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada suatu pengguna. Use case juga bisa mempunyai perluasan yang menjelaskan tindakan khusus dalam interaksi kayak gitu. Ada komponen utamanya itu ya. Yang pertama itu ada sistem, yang kedua itu ada aktor, yang ketiga itu ada use case-nya sendiri. Kayak gitu, itu komponen utama use case-nya. Nah, di sini tuh udah ada simbol-simbolnya, ada simbol aktor, dependency, itu nih simbol-simbolnya, simbol-simbol use case diagramnya sendiri. Nanti ada keterangannya mengidentifikasi himbauan kalau untuk aktor gitu ya. Nanti dia di sini udah ada contoh use case diagramnya sendiri yang di pembayaran OVO. Nanti di sini ada user, nanti dari user itu kamu disuruh login, dari login itu kamu harus registrasi, terus ada spesifikasi data. Ini ada penjelasannya. Jadi kakaknya itu yang pertama ada user. Jadi user itu orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi Oppo. Mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Nah, register itu langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO, mendaftarkan data diri dari aplikasi agar dikenali. Yang ketiga itu ada login, itu dia setelah mendapati akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi Oppo. Ada top up juga, udah ada transfer, dan udah ada payment-nya juga ya, Kak. Seperti itu. Nah, kesimpulannya itu USCAS ada deskripsi tentang bagaimana penggunaan berinteraksi dengan sistem atau produk.
Berusaha membuat use case untuk menetapkan skenario keberhasilan, skenario kegagalan, dan variasi atau pengecualian penting apapun. Use case biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk, dan bidang lain untuk menyederhanakan konsep yang rumit, tetapi juga penting dalam manajemen proyek untuk mengumpulkan persyaratan dan mengidentifikasi ruang lingkup proyek. Kayak gitu. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.